Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke, dunia dan akhirat. Berjumpa lagi bersama Kakak Pangki Restu di kelas Ilmu Pengetahuan Sosial. Apa kabarnya sahabat semuanya? Semoga kalian ada dalam keadaan sehat ya. Sahabat, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Proses yang terjadi apabila seseorang atau kelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada konflik atau pertentangan dan merenggangkan solidaritas kelompok. Nah, proses ini terdiri dari 3 bentuk ya sahabat. Yang pertama kompetisi, kemudian kontravensi, dan pertentangan. Biar kalian gak salah paham dan ketinggalan, silahkan boleh ditonton di video sebelumnya ya. Nah, sahabat semuanya, di video kali ini kita akan belajar mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, ternyata interaksi sosial itu sangat berpengaruh ya terhadap pembentukan lembaga sosial. Nah, pertanyaannya kenapa sih manusia itu harus melakukan interaksi sosial? Tujuannya untuk apa sih interaksi sosial itu? Nah, manusia melakukan interaksi sosial karena memiliki tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri ya. Siapa sih manusia yang tidak memiliki kebutuhan? Nah, tentunya tidak ada kan manusia yang tidak memiliki kebutuhan. Semua manusia memiliki kebutuhan yang beragam. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia itu yaitu melakukan yang namanya interaksi sosial ya. Sudah dapat dipahami sekarang. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut ya. Jadi, interaksi sosial itu adalah kunci dari semua kehidupan sosial ya. Tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama, ya kan? Jadi bertemunya orang perorangan atau kelompok dalam pergaulan hidup itu akan menghasilkan suatu kelompok-kelompok sosial yang hidup bersama dan membutuhkan suatu aturan ya, sehingga melahirkan lembaga untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Jadi suatu lembaga terbentuk akibat dari berbagai aktivitas manusia, ya. Aktivitas dalam memenuhi kebutuhan, ya. Itu jalannya itu melalui interaksi sosial. Peristiwa aktivitas manusia selalu diulang-ulang dalam rangka pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan mencari berbagai alternatif kebutuhan itu akhirnya melembaga dan melekat pada masing-masing individu. Nah, jadi berbagai kebutuhan hidup manusia melahirkan beraneka ragam lembaga guna memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Jadi semua kebutuhan manusia didapat dengan melakukan interaksi dengan manusia yang lainnya. Adanya interaksi sosial antara individu dan kelompok maupun interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok di mana mereka berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan-keinginan dalam hidupnya. Oleh karena kebutuhan manusia yang beragam, lembaga sosial mampu menjembatani kebutuhan manusia di dalam masyarakat ya. Ketika manusia memerlukan pendidikan, maka orang tua kita ya mendaftarkan kita ke sekolah dan mau tidak mau kita harus mematuhi peraturan sekolah serta semua hal yang berkaitan dengan pendidikan itu diatur dalam lembaga pendidikan tersebut. Nah, kemudian ketika manusia membutuhkan penghasilan, itu ada lembaga yang mengaturnya juga, yaitu lembaga ekonomi. Misalnya orang bekerja, orang berdagang, atau melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya, itu ada di dalam lembaga ekonomi. Dengan demikian, interaksi sosial merupakan syarat utama dalam pembentukan suatu lembaga sosial dalam masyarakat. Nah, interaksi sosial juga berpengaruh besar terhadap pembentukan lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat. Melalui interaksi sosial, masyarakat saling bekerja sama, saling menghargai, menghormati, hidup rukun, juga bergotong royong. Nah, sikap-sikap seperti ini diharapkan mampu menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, ya, sehingga nantinya akan mendorong munculnya lembaga sosial. Nah, kita ambil contoh nih sekarang
kebutuhan akan makan dalam keluarga, itu memerlukan bantuan atau lembaga lain, ya. Ketika orang memerlukan beras, maka akan pergi kemana? Nah, ke toko sembako. Sedangkan beras sendiri dihasilkan oleh petani. Maka dapat dikatakan manusia selalu memerlukan bantuan, membutuhkan manusia yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Agar manusia memenuhi semua kebutuhan hidupnya dengan tertib dan teratur, maka dalam kegiatannya manusia perlu mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat dalam lembaga sosial. Itu. Semakin kompleks kehidupan masyarakat, maka akan semakin kompleks pula lembaga sosial yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan bersama. Misalnya kebutuhan masyarakat akan pendidikan, ya, mendorong lahirnya lembaga pendidikan, ya, seperti sekolah mulai dari sekolah PAUD, TK sampai dengan perguruan tinggi. Nah, itulah sahabat bahasan kita mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial berpengaruh besar terhadap terbentuknya lembaga-lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat. Melalui interaksi sosial, manusia bisa bekerja sama, saling menghargai, bisa saling menghormati, rukun dan bergotong royong demi memenuhi berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya. Oke sahabat, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like, comment, share, dan bagikan atau share di seluruh akun sosial media kalian agar semua orang itu bisa belajar bersama-sama. Dan juga dukung dengan subscribe channel ini agar terus berkembang. Kemudian nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan mengenai update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk belajar ya. Terima kasih. Saya Kakak Pangki Restu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.